Rahasia ke-12 pendidikan Konoha nomor 1 di dunia. Rahasia ke-12 mengapa pendidikan di Konoha itu menjadi nomor 1 di dunia ya. Yang menjadi kondisi ke-12 itu yaitu tata ruang dan fasilitas pembelajaran di dunia pendidikan atau di sekolah-sekolah di Konoha itu tidak menjadi faktor utama untuk menentukan keberhasilan ya. Itu penataan ruang ya, penataan ruang. Di Konoha itu dari mulai pemilihan lokasi sekolah itu tidak melibatkan para ahli ya, bagaimana kondisi lingkungannya, tetapi yang dicari itu sesuai dengan kehendak daripada pemegang kekuasaan ya. Misalnya dia itu wali kota, kadang ada yang di tebing, ada yang terlalu menurun ya, di mana lokasinya strategis atau tidak itu tidak pernah dipikirkan ya. Yang penting merata saja, ada setiap sekolah, tiap lingkungan atau tiap kecamatan itu ada. Jadi tidak dipikirkan bagaimana kondisi pembangunan dan situasi ketika itu sekolah itu jadi, apakah layak sebagai tempat pendidikan atau tidak ya. Jalan yang padat kendaraan ya itu sudah terjadi ya di Konoha, karena tidak terlalu penting ya. Dimulai dari tata ruang tadi, dari bentuk desain sekolahnya ya, itu hampir tidak melibatkan para ahli ya. Yang penting bangunan itu ada, cocok aja bentuknya kota ya, tidak melibatkan para ahli bagaimana supaya konektivitas antar ruangan, di mana posisi perpus, di mana posisi toilet itu kadang tidak direncanakan dengan baik ya, sehingga kadang-kadang anak-anak siswa-siswa sekolah itu bingung ya. Kadang ada musolahnya yang atau masjidnya yang di pojok sana, kemudian toiletnya di sebelah sana, itu tidak dipikirkan ya, desain dari awal dari sekolah. Yang penting sesuka hati daripada pejabat yang ada di situ ya. Kita tidak lihat bagaimana alur daripada kenyamanan daripada siswa, kondisi lingkungan atau aliran udara, itu tidak dipikirkan ya. Selanjutnya, sekolah itu tidak pernah memikirkan berapa kapasitas daripada siswanya ya. Jadi kita tidak pernah memikirkan secara cocok ya. Misalnya dalam ruangan 5x3 itu berapa siswa. Yang penting semuat-muatnya ya daripada pejabat ya. Karena tidak dipikirkan bagaimana kondisi angin, kondisi cuaca ya. Yang penting jangan roboh fasilitas ya. Di Konoha itu dari mulai ruang kelas tadi ya. Ruang kelas tadi begitu panas ya. Kita bisa lihat ruang kelas itu ya, syukur-syukur kalau ruang kelas di sekolah-sekolah milik negara itu yang ada kipas angin ya. Malah ada yang tidak ada kipas angin, tidak ada AC ya. Dengan kondisi panas tuh siswa dipaksa untuk bermandiri ya, bermandi keringat selama belajar, sehingga dia sudah terbiasa hidup susah ya. Tidak dipikirkan konsentrasi daripada siswa karena tidak penting di Konoha. Kemudian itu yang tidak penting lagi di Konoha itu masalah meja dan kursi ya. Kita bisa lihat, kita menentukan meja dan kursi itu sesuai dengan selera dan desain kita masing-masing ya, daripada pejabatnya ya. Berapa budget yang bisa diambil untungnya, itulah yang dipikirkan daripada meja dan kursi daripada untuk siswa tersebut. Kemudian bagaimana kerapatannya juga tidak dipikirkan ya. Yang penting tidak kalah pentingnya itu masalah kantin kalau di Konoha itu. Iya, di Konoha itu kantinnya itu tidak ada aturan ya, bebas ya. Swasta membuat kantin di pojok sana, yang penting ya itu, karena tidak dianggap penting tempat istirahat daripada siswa itu ketika selesai jam istirahat atau ketika akan pulang. Yang milik negara itu tidak ada kursi bangku taman ataupun bangku istirahat siswa ketika di luar jam istirahat ya, tidak ada, karena tidak kita fasilitasi, karena dianggap tidak penting ya. Kemudian kita bisa lihat perpus yang kondisinya ya ada yang nyaman, ada pula yang kurang menyaman, tetapi sifatnya tidak interaktif. Kita bisa lihat juga dari fasilitas-fasilitas lainnya kemarin yang kita ceritakan, masalah toiletnya ya, masalah kelayakan daripada toiletnya, masalah kelayakan daripada penyimpanan barang siswanya. Hampir bantuan, semakin banyak siswanya, semakin banyak daripada anggaran yang masuk ke dalam sekolah tersebut. Begitulah di Konoha ya, fasilitas. Pendidikan di negaramu bagaimana? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan follow. Terima kasih.